Hai teman-teman, apa kabar? Semoga selalu happy ya. Perjalanan ini adalah perjalanan pertama setelah lulus menyusui. Hal yang sudah ditunggu hampir 3 tahun. Udah kangen banget menghirup udara segar dari pepohonan di dalam hutan. Kawaratu jadi pilihan pertama karena jarak perjalanan dari base camp yang gak terlalu jauh, akses yang lumayan mudah dijangkau, dan tentu saja pemandangan yang menarik untuk didatangi. Karena kebetulan ini juga pertama kalinya aku ke sana, jadi aku penasaran banget. Kami berangkat dari Cibubur jam 6.30 pagi, langsung masuk tol Jagorawi, keluar di pintu exit tol Sentul Selatan, lalu sambung lagi masuk tol Lingkar Bogor, keluar arah IPB Dramaga, ikuti petunjuk arah menuju Jalan Gunung Bunder, atau kalian bisa menggunakan Google Maps dengan tujuan Taman Nasional Gunung Halimun Salak melewati jalur Pasir Rengit. Untuk menuju ke Kawaratu, kita harus masuk dari pintu masuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Harga tiket masuknya Rp10.000 per orang di weekday dan Rp15.000 per orang di weekend. Ditambah biaya parkir sebesar Rp5.000 untuk motor dan Rp10.000 untuk mobil. Untuk menuju ke Kawaratu, kendaraan kita harus menempuh jalan yang berbatu. Harap hati-hati ya yang menggunakan kendaraan bermotor karena tekstur jalan yang bergelombang dan kadang batu-batunya suka bikin ban jadi selip. Tiba di parkiran, kami berenam, aku, Bang Wira, Davin, Sadina, Bunga, dan Gibo bersiap-siap memulai pendakian. Di dekat parkiran ada beberapa warung yang menyediakan fasilitas toilet yang bisa digunakan untuk keperluan bersih-bersih. Namun biasanya di hari biasa banyak warung-warung yang tutup dan hanya beberapa saja yang buka. 1, 2, 3, 4. Sebelum berangkat kami berdoa dan melakukan stretching ringan biar nggak gampang cedera dan otot-otot kaki tidak kram. Karena kalau sampai kram rasanya nggak bakal seseru itu lagi perjalanannya. Jadi tips yang pertama sebelum melakukan pendakian adalah stretching dan berdoa agar setiap perjalanan kita lancar dan kaki-kaki serta tubuh kita siap sama medan yang akan ditempuh. 3, 4, 5, 6. Perjalanan dari base camp menuju Kawaratu menghabiskan waktu kurang lebih 3 jam melalui beberapa jenis medan dan beberapa pos penanda jalan, sumber air, dan jalur-jalur dengan tanah sisa letusan Gunung Salak beberapa tahun silam. Kita tiba di pos registrasi pendakian Kawaratu. Iya, kita harus registrasi lagi sebesar kurang lebih Rp15.000 sampai Rp20.000 di weekday dan Rp30.000 di weekend. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali ke Kawaratu, disarankan oleh petugas untuk menggunakan jasa tour guide dengan harga Rp150.000 sampai Rp200.000 per satu orang tour guide. Oke, setelah selesai registrasi, saatnya kita hiking. Perjalanan dari pos registrasi hingga pos 1 didominasi dengan jalur bebatuan yang sepertinya sudah disusun oleh pihak pengelola. Memakan waktu kurang lebih 30 menit dengan jalur yang cukup landai, tapi karena jalan berbatu, disarankan untuk teman-teman menggunakan sepatu hiking dengan tapak yang bagus dan dalaman sepatu yang empuk agar kakinya nggak sakit. Di pos 1 kita papasan sama rombongan ibu-ibu dan bapak-bapak pendaki senior yang masih jago banget nanjaknya. Masya Allah ya, di umur yang sudah tidak muda lagi, mereka masih on fire. Gak lupa kita ajak konten bareng. Hahaha. Setelah itu kita lanjutkan lagi perjalanan menuju pos 2. Di sini jalur masih lumayan landai dengan jalur tanah yang sudah nggak terlalu berbatu, tapi diganti dengan beberapa jalur dengan ranting yang hampir menutup jalan. Dan di beberapa langkah menuju pos 2, kami bertemu lagi dengan para pendaki senior. Mantap banget ya mereka, usia nggak jadi halangan buat eksplor dan bersenang-senang. Kiri.
Kiri aja deh, sini aja nggak apa-apa. Kiri aja nggak apa-apa. Tiba di pos 2, lagi-lagi kita istirahat bersama ibu-ibu dan bapak-bapak pendaki senior. Dan alhamdulillah rezeki anak soleh, kami dikasih beng-beng buat nyemil. Makasih banget loh Bu, Pak, kalau nonton video ini. I love you Pak, Bu. Sepanjang perjalanan kami berlima banyak ngobrol-ngobrol dan bercanda. Banyak celutukan-celutukan keluar dari mulut kami menambah keceriaan. Perjalanan kita lanjut lagi dari pos 2 ke pos 3. Masih landai dengan jalanan yang sudah nggak terlalu berbatu dan di beberapa titik ada sungai-sungai kecil yang airnya seger banget. Gak mau melewatkan kesempatan, saatnya bikin full tumbler atau botol minum yang kami bawa buat minum tentunya, karena airnya betulan seseger itu. Sampai di pos 3, kita sempetin buat ngeres sebentar, cuci muka, cuci tangan. Karena di pos 3 ada aliran air segar dari mata air yang membentuk sungai kecil. Di sini banyak yang sedang makan siang dan istirahat sebentar, termasuk para pendaki senior tadi. Menuju pos selanjutnya, perjalanan kita harus melalui sungai kecil dengan jembatan-jembatan kayu yang sudah didesain agar para pendaki dengan aman bisa lewat tanpa kecemplung. Ini namanya buntut monyet. Iya anjing. Iya lagi. Ayo. Beberapa langkah dari pos, masuklah kita ke jalur dengan batu-batu kapur bekas sisa erupsi. Bau belerang mulai tercium. Jalurnya berubah jadi menanjak dengan suasana dingin, tapi gersang karena pepohonan tidak ada yang tumbuh. Di sini mental sebagai pendaki pemula atau pendaki yang nggak pendaki-pendaki amat diuji. Jalurnya jelas terlihat menanjak, bikin nyali ciut dan mikir pasti nih ini kawahnya. Padahal bukan, masih harus maju ke depan 15-20 menit lagi. Ya ampun, di sini kesabaranku diuji. Belerang. Dia hapus kaki. Loh. Ya, situ dah cakep. Beberapa menit kemudian kita ketemu lapangan enak buat gelar bekal makan yang kita bawa. Kebetulan udah jam makan siang dan lapar banget. Akhirnya kita makan bekal yang kita bawa hari ini, yaitu nasi padang, empal daging goreng, sambal, dan pepes ikan mas buatan Nanay Rara. Makan pas lapar banget, abis nanjak itu nikmat sekali ya. Ditambah makannya bareng sama tim tempur yang kalau makan udah kayak abis ngegali sumur pakai sendok. Habis makan kita lanjutkan perjalanan. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show.
Dan ini dia Kawah Ratu. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn. Jangan lupa rendam kaki dulu di sini. Aliran air hangat ini suhunya bisa mencapai 40-50 derajat. Mantap banget buat rendam kaki yang sudah mulai encok dipakai jalan. Dan ini dia beberapa tips kalau kamu mau ke Kawah Ratu. Pertama, sewa jasa tour guide atau ikut trip dengan guide berpengalaman dengan medan yang ada di Kawah Ratu. Keselamatan nomor 1. Jadi kalau belum tahu, jangan lupa cari tahu ya. Nomor 2, bawa perlengkapan P3K pribadi karena kita nggak tahu kondisi badan kita bisa tiba-tiba ngedrop. Jadi kalau ada P3K kan bisa langsung teratasi ya. Yang ketiga, bawa jas hujan, menghindari dinginnya badai yang bisa bikin hipotermia. Jadi bawa jas hujan atau payung ya, jangan lupa. Keempat, gunakan sepatu atau sandal gunung yang nyaman, yang kebesaran dan kekecilan, agar kaki kamu terhindar dari cedera. Keenam, bawa tumbler buat isi air minum di sungai. Soalnya rasa airnya persis sama seperti air mineral yang suka kita minum. Dan yang terakhir, jangan lupa bawa bekal ya dari bawah, karena di atas sudah ada yang jualan nasi. Dan kondisi tubuh harus tetap penuh dengan kalori kan, jadi jangan sampai gak makan ya. Oke, segitu dulu aja perjalanan pendakian perdana aku setelah lulus jadi emak-emak menyusui. Ditunggu petualangan selanjutnya ya. Aku suka jajan di warung kaki lima, berpetualang dan traveling kemana-mana. Kadang-kadang juga kerja jadi tour guide. Biar gak ketinggalan serunya perjalananku, jangan lupa subscribe ya. Send love. I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn